Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nazem Arosi dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Guru pembimbing bahasa Indonesia saya adalah Bu Latifah Hasan. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan mengulas sedikit tentang novel fiksi yang berjudul The Naked Face yang kemarin telah saya baca. Saya memilih novel ini karena novel ini bertemakan misteri. Novel ini juga melatih kita untuk berpikir kritis. Identitas buku. Judul buku ini adalah The Naked Face. Penulisnya Sidney Sheldon. Tebal buku 328 halaman. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Kota terbit Jakarta. Tahun terbit tahun 2000. ISBN-nya adalah 979-403-034. Novel ini menceritakan kehidupan seorang psikkoanalis Jude Stephen yang dihantui dengan rangkaian peristiwa pembunuhan yang dialami oleh beberapa orang dekatnya. Dua petugas polisi, Andrew McGravy dan Frank Angeli, dengan cepat memperlakukan Stephen sebagai tersangka utama. Sebagian besar kemarahan McGravy atas kesaksian Stephen dalam kasus sebelumnya. Stephen ditabrak mobil dan setelah kesembuhannya, dua pria dalam kegelapan mencoba membunuhnya di kantornya. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan melacak pembunuh yang sebenarnya, Stephen menyewa penyidik swasta bernama Norman Z. Moody. Dia mencurigai beberapa pasiennya. Yang pertama, Harrison Burke, seorang paranoid pembunuhan. Yang kedua, Anne Black, seorang pasien misterius. Dan yang ketiga, Terry Washburn, seorang mantan aktris Hollywood. Dipengaruhi oleh Angeli, Stephen mulai menganggap Moody sebagai tersangka. Namun Moody meninggal, tetapi tidak sebelum memberikan petunjuk tentang pembunuhnya, Don Vinton. Stephen mencoba pembunuhan lain, tetapi tidak mengakali para penyerangnya. McGravy bersama dengan kepolisian mencoba untuk menangkap Stephen, tetapi dia melarikan diri dan akhirnya menyadari bahwa Don Vinton, dalam bahasa Italia yang berarti orang besar, sebuah gelar yang diberikan kepada pemimpin sindikat kriminal La Cosa Nostra. Dia menghubungi Angeli yang membujuknya ke Anthony DeMarco yang diturunkan menjadi suami Anne. Dia mencoba untuk mengekstrak informasi tentang sesi Anne dengan Stephen dan memaksa untuk meyakinkan Anne untuk pergi bersama suaminya ke Eropa. Terungkap bahwa dia membunuh Hanson, salah mengira dia Stephen. Setelah berjuang di sebuah pabrik, Stephen berhasil membunuh DeMarco dan diselamatkan oleh McGravy. Unsur intrinsik. Pertama, tema utama yang diangkat dalam novel ini adalah misteri, kasus pembunuhan berantai. Hal ini dikarenakan di sepanjang novel, misteri ini merupakan hal yang sangat ingin diungkapkan oleh para tokoh. Novel ini juga menggambarkan tentang betapa misteriusnya kasus pembunuhan yang terjadi dalam cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang pertama itu ada Jude Stephen, cerdik dan pemberani. Yang kedua, John Hanson, ceroboh. Yang ketiga, Carol Robert, bodoh. Yang keempat, Andrew McGravy, pendendam dan terlalu cepat menyimpulkan. Yang kelima adalah Angeli, ramah dan suka menolong. Yang keenam ada Norman Moody, dia cerdas. Yang ketujuh, Harrison Burke, penakut dan percaya diri. Yang kedelapan ada Anne Black, dia seorang yang cantik dan pintar. Yang kesembilan ada Terry Washburn, dia seorang yang sombong. Yang ke-10 ada Scott Gibson, dia lucu dan konyol, dia seorang pelawak. Yang ke-11 ada Don Vinton, dia pintar dan cerdik. Unsur intrinsik yang ketiga, latar tempatnya ada di Amerika, Inggris, Prancis, dan Meksiko. Latar waktunya dari pagi hingga malam. Latar suasananya membingungkan dan penuh misteri serta menegangkan. Alur yang digunakan adalah alur maju. 5. Sudut pandang dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Yang keenam, amanat. Menurut saya amanat dalam novel ini, kita harus selalu waspada terhadap orang baru dan berbuat baiklah dengan sesama manusia. Hal menarik yang ada pada buku ini adalah pembaca akan penasaran dan diajak berpikir keras untuk mencari siapa pembunuhnya. Ketegangan akan dirasakan dari awal hingga akhir cerita. Pembaca akan menjalin garis tanda dari tanda-tanda yang ditemukan. Bahasa yang digunakan juga mudah dimengerti. Kekurangan dari buku ini adalah beberapa bagian tidak terlalu penting namun tetap diceritakan sehingga
sehingga pikiran pembaca akan dipenuhi oleh tokoh-tokoh yang kurang penting. Menurut saya, alur cerita dalam novel ini cukup menegangkan, disertai dengan berbagai kejutan. Novel ini sangat menarik, terutama bagi Anda yang menyukai petualangan yang menegangkan. Buku ini bermanfaat untuk dijadikan salah satu alternatif mengisi waktu luang bagi remaja maupun orang dewasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.